Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Permana Mokoago dengan NIM 24123209. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik dunia dalam arah yang tidak jelas untuk menang dalam persaingan global, suku bunga kebijakan impor atau ekspor Amerika Serikat dan implikasinya bagi Indonesia. Dari bidang politik, ada pertanyaan bagaimana kebijakan tarif impor atau ekspor yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dapat memengaruhi stabilitas politik di Indonesia. Jawabannya adalah, kebijakan tarif yang proteksionis dari AS dapat menurunkan ekspor Indonesia, terutama di sektor-sektor kunci seperti tekstil dan pertanian. Ketidakstabilan ini dapat memengaruhi hubungan diplomatik antar kedua negara. Adapun langkah pemerintah yang bisa saya berikan adalah yang pertama, meningkatkan diplomasi ekonomi melalui forum bilateral dan multilateral atau WTO dan APEC. Yang kedua, diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non-Amerika Serikat. Dan yang ketiga itu adalah menjalin kerjasama dengan strategis dengan negara mitra lainnya. Berikutnya ada pertanyaan dari sektor ekonomi. Analisis dampak kebijakan tarif tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan tarif dari AS berpotensi menghambat ekspor Indonesia dan mempersulit surplus perdagangan. Ini dapat menghambat investasi asing, memperlemah nilai tukar rupiah, serta menurunkan pertumbuhan ekonomi. Adapun strategi yang bisa diterapkan adalah peningkatan nilai tambah produk ekspor agar lebih kompetitif. Yang kedua, reformasi struktural untuk menarik investasi asing langsung. Dan yang ketiga adalah menyediakan insentif pajak untuk sektor yang berorientasi ekspor. Pertanyaan ketiga datang dari sektor sosial. Analisis bagaimana kebijakan tarif dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menurut saya, penurunan ekspor bisa menyebabkan PHK di sektor industri dan manufaktur yang bergantung pada pasar ekspor AS. Kesenjangan sosial dapat meningkat jika tidak ada intervensi pemerintah. Adapun program sosial yang dapat diterapkan adalah pelatihan ulang atau reskilling tenaga kerja, bantuan langsung sementara bagi keluarga terdampak, serta dukungan UMKM untuk menciptakan lapangan kerja baru. Nama saya Farel Perana Moreal dengan NIM 24123194. Dari sektor teknologi, yang pertanyaannya yaitu pertimbangkan bagaimana kebijakan tarif dapat memengaruhi inovasi dan adopsi teknologi di Indonesia. Ketidakpastian pasar akibat kebijakan tarif bisa membuat perusahaan enggan berinvestasi dalam inovasi. Sementara itu, akses terhadap teknologi dari luar negeri juga dapat terhambat jika terjadi balasan tarif. Adapun langkah yang harus diambil oleh pemerintah yaitu dengan meningkatkan investasi riset dan pengembangan, lalu fasilitasi kolaborasi antara universitas dan industri. Selanjutnya ada di sektor lingkungan dengan pertanyaan analisis dampak lingkungan dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Jika ekspor menurun, industri bisa mengalihkan fokus ke pasar domestik dengan intensitas produksi yang tinggi dan potensi polusi lebih besar. Di sisi lain, tekanan ekonomi bisa mengurangi prioritas terhadap praktik berkelanjutan. Adapun langkah-langkahnya yaitu integrasi prinsip ekonomi hijau dalam kebijakan fiskal, mendorong industri ramah lingkungan dengan insentif. Lalu yang terakhir ada regulasi ketat terhadap limbah dan emisi industri lokal. Perkenalkan, nama saya Nova Rizitori Altaf dengan NIM 24123204. Berikutnya ada sektor legal atau hukum. Tinjau aspek hukum dari kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Kebijakan tarif sepihak AS bisa dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip perdagangan bebas dalam WTO. Indonesia memiliki dasar hukum untuk menggugat atau bernegosiasi di forum internasional. Langkah hukumnya ialah mengajukan keberatan melalui WTO, menyusun perjanjian dagang bilateral yang adil, perlindungan hukum terhadap investor lokal terdampak. Yang terakhir, ada rekomendasi strategi untuk pemerintah Indonesia. Adapun rekomendasi strateginya yaitu
modernisasi industri untuk meningkatkan daya saing global, integrasi kebijakan sosial dan lingkungan dalam strategi ekonomi. Tingkatkan diplomasi ekonomi aktif untuk membangun koalisi internasional melawan proteksionisme. Optimalkan peran Indonesia dalam forum global seperti G20 dan ASEAN. Contoh konkretnya ialah Indonesia menjalin perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Pemerintah memberikan inisiatif pajak untuk perusahaan berbasis teknologi seperti sektor EV dan energi terbarukan. Program Kartu Pekerja sebagai contoh investasi sosial untuk pelatihan tenaga kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.